Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas PAIBP kami. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, ada Ahmad Faris Dwi Rois, absen 2, Devina Yulianti, absen 9, Evika Yunianur Afifa, absen 13, Ihsan Tristanto, absen 17, Naila Miftahul Jannah, absen 26, Suci Ramadhani Azahra, absen 35. Pengertian iman. Iman berasal dari bahasa Arab dari kata dasar amana yu'minu imanan, yang berarti beriman atau percaya. Adapun definisi iman menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati. Imam Syafi'i dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Um mengatakan sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat. Allah terus di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Dalil yang terkait adalah sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 142 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila, yang artinya sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. Iman adalah sesuatu yang abstrak dan sangat sulit untuk diukur. Iman bukan saja sekedar terucapnya pengakuan seseorang melalui lisan yang mengatakan bahwa ia beriman, karena bisa saja orang munafik memproklamirkan keimanannya, namun hatinya mengingkari apa yang ia katakan, sebab tidak sedikit orang yang mampu memahami hakikat iman, namun ia mengingkarinya. Iman bukanlah sekadar amalan yang secara lahiriah menunjukkan kesan dan penampilan seolah-olah seseorang begitu beriman, sebab orang-orang munafik pun tidak sedikit yang secara penampilan lahiriah mempertontonkan rajin beribadah dan berbuat baik, sedangkan terdapat pertentangan dan kontradiksi dalam batin mereka. Karena apa yang diperbuatnya tidak didasari oleh ketulusan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, lain di mulut, lain pula di hati. Sebaliknya, orang yang beriman akan selalu memandang bahwa ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang utama. Jika dihadapkan pada persoalan-persoalan real dalam kehidupan, tanpa berat hati, berpura-pura, dan pamrih untuk mendapatkan kesan baik di hadapan manusia, maka ia akan menentukan pilihan yang mendahulukan ketauhidan di dalamnya. Oleh karena itulah, dalam Syu'abul Iman, para ulama telah memilah sebanyak 40 cabang dari dimensi perbuatan yang mencerminkan konkretnya keimanan seseorang. Semakin baik kualitas iman seseorang, maka akan semakin baik pula perilaku dan perbuatan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun sebaliknya. Dan ke-40 cabang iman dalam dimensi perbuatan tersebut antara lain adalah 1. Bersuci atau taharah, termasuk di dalamnya kesucian badan, pakaian, dan tempat tinggal. 2. Menegakkan sholat, baik sholat fardu, sholat sunnah, maupun mengqadha sholat. 3. Bersedekah kepada fakir miskin dan anak yatim, membayar zakat fitrah dan zakat mal, memuliakan tamu, serta membebaskan budak. 4. Menjalankan puasa wajib dan sunnah. 5. Melaksanakan haji bagi yang mampu. 6. Beriktikaf di dalam masjid, termasuk diantaranya adalah mencari Lailatul Qadar. 7. Menjaga agama dan bersedia meninggalkan rumah untuk berhijrah beberapa waktu tertentu.
8. Menyempurnakan dan menunaikan nazar. 9. Menyempurnakan dan menunaikan sumpah. 10. Menyempurnakan dan menunaikan kafarat. 11. Menutup aurat ketika sedang sholat maupun ketika tidak sholat. 12. Melaksanakan kurban. 13. Mengurus perawatan jenazah. 14. Menunaikan dan membayar hutang. 15. Meluruskan muamalah dan menghindari riba. 16. Menjadi saksi yang adil dan tidak menutupi kebenaran. 17. Menikah untuk menghindarkan diri dari perbuatan keji dan haram. 18. Menunaikan hak keluarga dan sanak kerabat serta hak hamba sahaya. Berbakti dan menunaikan hak orang tua, mendidik anak-anak dengan pola usaha dan pola didik yang baik, menjalani silaturahim, taat dan patuh kepada orang tua atau yang ditabukan dalam agama, menegakkan pemerintahan yang adil, mendukung seseorang yang bergerak dalam kebenaran, menaati hukum pemerintah dengan catatan tidak melanggar syarat, memperbaiki hubungan maulah dengan sesama, menolong orang lain dalam kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, menegak hukum Islam, bersyahadat mempertahankan wilayah perbatasan, menaikkan manah termasuk menelurkan 1/5 harta rampasan hutang, memberi dan membayar hutang. 33. Memberikan hak-hak tetangga dan memuliakannya. 34. Mencari harta dengan cara yang halal. 35. Menyedekahkan harta, termasuk juga menghindari sifat boros dan kikir. 36. Memberi dan menjawab salam. 37. Mendoakan orang yang bersin. 38. Menghindari perbuatan yang merugikan dan menyusahkan orang lain. 39. Menghindari permainan dan senda gurau. 40. Menyingkirkan benda-benda yang mengganggu di jalan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.